Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itjanti dengan NIM 22481015, kelas A semester 2, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Sejarah Perkembangan Ulumul Hadis dan Cabang-cabang Ulumul Hadis. Pengertian ulumul hadis. Secara bahasa, ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu, pengetahuan, atau kajian. Al-hadis berarti perkataan, ucapan, atau berita baru. Dalam konteks Islam, hadis merujuk kepada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi secara etimologi, ulumul hadis berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, ulumul hadis adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis, dalam rangka menentukan derajatnya apakah hadis itu dapat diterima atau ditolak. Ulumul hadis terbagi menjadi dua macam, yakni ilmu hadis riwayat atau riwayah dan ilmu hadis dirayat atau dirayah. A. Hadis riwayah. Menurut Ibnu al-Akfani sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuti, yaitu ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi SAW dan perbuatannya, pencatatannya serta periwayatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. B. Hadis dirayat. Hadis dirayat adalah kajian hadis yang menitik beratkan pada isi, makna, dan kandungan hadis. Fokusnya bukan pada sanad atau jalur periwayatan, tetapi pada matan atau isi hadis untuk menilai kesesuaian dengan Al-Quran, akal sehat, dan konteks keilmuan. Syarat-syarat riwayat yaitu penerimaan para perawi terhadap apa yang diriwayatkannya dengan menggunakan cara-cara tertentu dalam penerimaan riwayat atau cara-cara tahammul al-hadis, seperti A. Sama atau perawi mendengarkan langsung bacaan hadis dari seorang guru. B. Qiraah, murid membacakan catatan hadis dari gurunya di hadapan guru tersebut. C. Izajah, atau memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu hadis dari seorang ulama tanpa dibacakan sebelumnya kepada seorang untuk diriwayatkan. D. Kitabah, atau menuliskan hadis untuk seseorang. E. Munawalah, atau menyerahkan suatu hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan. Sejarah perkembangan ulumul hadis. Perkembangan ilmu hadis atau ulumul hadis bermula sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan kepada para sahabat dan belum dibukukan secara sistematis. Meskipun belum menjadi disiplin ilmu tersendiri, prinsip-prinsip dasar ilmu hadis seperti kehati-hatian dalam menerima berita atau tabayun dan pentingnya keadilan saksi sudah ditanamkan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surah At-Talaq ayat 2. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Fokus utama mereka adalah pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran, sehingga hadis belum banyak ditulis. Namun, ketika muncul berbagai aliran politik dan keagamaan seperti Syiah, Khawarij, dan Murji'ah yang memicu tersebarnya hadis palsu, para ulama mulai memperketat aturan dalam periwayatan hadis, termasuk keharusan mencantumkan sanad atau rantai periwayatan yang jelas. Pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama mulai menghimpun hadis secara tertulis. Salah satunya adalah Ibnu Syihab al-Zuhri yang menghimpun hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Memasuki abad kedua dan ketiga Hijriah, ilmu hadis mulai berkembang dalam bentuk teori, walau masih tercampur dengan disiplin ilmu lain seperti usul fikih. Imam al-Syafi'i misalnya dalam kitab Al-Risalah telah membahas prinsip-prinsip periwayatan hadis. Pada masa ini juga muncul banyak karya penting seperti Mukhtalif al-Hadis karya Ali bin al-Madini
Ta'wil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibah serta Muqaddimah Sahih Muslim al-Du'afa oleh Imam al-Bukhari dan karya-karya lain yang menunjukkan semakin berkembangnya kajian hadis. Puncaknya terjadi pada abad ke-4 Hijriah ketika ilmu hadis mulai ditulis secara sistematis sebagai disiplin ilmu tersendiri. Tokoh-tokoh penting pada masa ini antara lain Al-Ramahumurji dengan kitab Al-Muhaddis Al-Fashil Baina Al-Rawi wa Al-Wa'an, Al-Hakim Al-Naisaburi dengan Ma'rifat Ulum Al-Hadis, dan Al-Khatib Al-Baghdadi dengan karya-karyanya seperti Al-Kifayah fi Al-Riwayah dan Al-Jami' li Akhlaq Al-Rawi wa Adab Al-Sami'. Karya-karya inilah yang menjadi dasar terbentuknya ilmu hadis sebagai suatu disiplin ilmu yang utuh dan terus dikembangkan oleh para ulama setelahnya. Cabang-cabang ulumul hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, mempelajari biografi para perawi hadis seperti nama, tempat tinggal, guru, murid, dan perjalanan hidupnya. Disebut juga tarikh al-ruwat. 2. Ilmu jarh wa ta'dil, menilai perawi hadis apakah memiliki sifat cacat atau sifat adil. Perawi cacat hadisnya ditolak, sedangkan yang adil hadisnya diterima. 3. Ilmu al-mubhamat, mengidentifikasi perawi atau nama orang yang disebut secara samar dalam sanad atau matan hadis. Keempat, ilmu mukhtalif al-hadis, membahas hadis-hadis yang tampak bertentangan dan mencari cara untuk mengkompromikannya. Kelima, ilmu ilal al-hadis, mendeteksi cacat tersembunyi dalam sanad atau matan hadis yang tidak tampak secara lahiriah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.